Alhamdulillah, innal hamdalillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Masjid Asyhada yang senantiasa dimuliakan Allah, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang dilimpahkan kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang Allah muliakan ini dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya, dan mudah-mudahan sampai akhir kiamat nanti. Dan kita semua tentunya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditetapkan iman dan Islam kita sehingga tetap berada pada barisan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nantinya akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir. Jamaah yang dimuliakan Allah, setiap manusia tentu menginginkan setiap usahanya itu berhasil. Kalau bisnis juga untung, itu adalah memang sudah menjadi fitrah manusia dalam usaha apapun yang dilakukan. Sehingga di dalam kehidupan kita semua intinya dalam usaha atau berbisnis. Sehingga semua pelaku bisnis tentunya menginginkan keuntungan dan menghindari kerugian, apalagi kebangkrutan. Untuk itu selayaknya lah kita selaku manusia di mana setiap langkah kita adalah termasuk berbisnis, maka di dalam kehidupan kita menggunakan manajemen bisnis yang baik, sehingga setiap langkah yang kita lakukan mendapatkan nilai keuntungan, baik itu secara materi ataupun non materi. Begitupun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga dalam rangka berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah sendiri tidak membutuhkan apapun dari manusia, tapi manusia pasti membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kasih sayang Allah, Allah memberikan jaminan atau memberikan janji kepada umat manusia di dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfiquna amwaluhum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah semisal satu biji yang tumbuh 7 tangkai
setiap tangkai 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya. Dan Allah maha mengetahui. Inilah janji Allah, di mana Allah menyediakan pahala ibarat tanaman satu yang buahnya sampai 700. Artinya ganjaran dilipat gandakan sampai 700 kali. Memanglah sangat menguntungkan apabila berbisnis dengan Allah, melaksanakan dengan manajemen yang baik, sehingga akan mendapatkan nilai yang begitu besar. Selama mengikuti kaidah dan ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentukan. Tetapi manakala melanggar ketentuan yang Allah dan Rasulnya tentukan, maka yang didapat adalah kerugian semata dan malah bisa jadi kebangkrutan. Ikhwan fillah rahimakumullah, itulah janji Allah di mana begitu besar melipat gandakan ganjaran kepada kita sekalian. Tinggal kita bagaimana kita melakukan sehingga tidak terjadi kerugian atau kebangkrutan. Di samping itu, dengan kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman, Allah pun mengingatkan kepada kita semua untuk berhati-hati di dalam bersedekah. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah juga ayat 264, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Kalladzina yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kamasali sufwanin 'alaiha turabun fa'adhabahu wabil fatarakahu solda yaghfiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, Allah mengingatkan kepada kita sekalian, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menjemput-jemput, menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya. Dan seumpama seseorang seperti batu yang licin, di atasnya ada debu, lalu ditimpakan hujan lebat, maka tinggallah batu licin itu lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka usahakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Ayat ini mengingatkan kita sekalian agar di dalam bersedekah itu tidak terjadi kebangkrutan. Karena sedekah itu ada perusak-perusak di dalam ayat ini dijelaskan yang dapat menghilangkan pahala sedekah tadi. Di ayat tadi ada beberapa yang dapat kita ambil. Yang pertama, alman. Alman berasal dari bahasa Arab yang berarti menyebut-nyebut. Dalam hal ini menyebut-menyebut atau mengungkit-ungkit amal saleh yang dilakukan. Apabila bersedekah diiringi dengan alman, maka pahala sedekah akan hilang sama sekali. Yang kedua, al-azza. Al-azza berarti menyakiti. Artinya di dalam hal ini
menyakiti si penerima sedekah. Dalam hal ini Allah sangat marah dengan hal ini, di mana terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 262 dan juga 264. Kemarahan Allah di sana bisa kita pelajari. Untuk itu, bagi siapa saja yang bersedekah lalu diiringi dengan al-aza atau menyakiti hati si penerima, baik secara ucapan atau tindakan, maka ini akan merusak pahala sedekah yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, riya. Memiliki arti memperlihatkan. Sedekah yang dengan sengaja dipamerkan ke sana ke sini sehingga orang mengetahui akan sedekah kita dengan tujuan untuk mendapat pujian, maka ini juga akan merusak pahala yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sum'ah. Sum'ah dari kata bahasa Arab juga yang berarti, yang dari kata sami'ah, yang berarti memperdengarkan. Sehingga secara istilah dalam istilah sedekah ini, apabila berbuat atau melaksanakan sedekah dengan diiringi dengan sum'ah atau diceritakan ke sana kemari sehingga semua orang mengetahui sedekah kita, maka ini pun tidak akan mendapat apapun. Yang dapatnya hanyalah pujian semata. Yang kelima, takabur. Ujub atau takabur merupakan sikap menunjukkan kelebihan dari kehebatan seseorang. Dalam hal ini, kehebatan dia di dalam bersedekah. Maka apabila bersedekah diiringi dengan sifat takabur, maka ini pun tidak akan mendapatkan pahala apapun. Kelima tadi adalah perusak nilai amal sedekah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di ayat 261 tadi dijanjikan sampai 700 kali, tetapi dengan melakukan pelanggaran seperti di atas, maka tidak akan mendapatkan apapun. Ikhwan fillah yang rahimakumullah, sehingga kelima hal di atas disebutkan oleh Allah sebagai perbuatan yang dapat membatalkan, merusak, atau menghilangkan sama sekali pahala amal sedekah. Siapapun orang yang bersedekah dan disertai sedekahnya dengan salah satu karakter di atas, maka tidak akan memperoleh sedikit pun pahala dari amalan sedekahnya itu. Di dalam sistem ekonomi disebutkan bangkrut. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ikhwan fillah rahimani wa rahimullah. Pada khutbah yang kedua dapat kita ambil bahwa Allah menyiapkan pahala yang begitu besar untuk kita sekalian. Artinya berbisnis dengan Allah, Allah menyiapkan segalanya dengan pahala sampai 700 kali. Tetapi apabila kita tidak laksanakan sesuai ketentuan, maka yang dapat adalah kebangkrutan. Sekali lagi ayat 264 tadi peringatan kepada kita sekalian, bentuk kasih sayang Allah kepada kita agar kita di dalam bersedekah tidak rusak karena perbuatan atau karakter-karakter yang kita lakukan.
Mudah-mudahan kita terhindar dari karakter-karakter yang dapat menghapuskan pahala tadi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni fi ibadatik. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumidz zalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.